Mas Haikal ya, Mas Haikal, Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFI) ini sebetulnya ide awalnya itu apa dan kenapa kemudian dibuat sekarang? Jadi ide awalnya ini datang pada saat kita lagi ngebahas Undang-Undang P2SK. Dan akhirnya dimuat ke dalam P2SK menjadi amanat untuk pembentukan PFII. Dan bahkan kita diminta menyelesaikan undang-undangnya 3 bulan. Jadi pembentukannya diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK harus undang-undang tersendiri dan itu harus dilakukan dalam 3 bulan. Nah, kenapa itu urgensinya agak disegerakan? Karena memang melihat kondisi geopolitik global yang sekarang lagi agak ramai, itu ternyata ada banyak kebutuhan untuk perpindahan uang. Jadi ditaksir ada family office itu di seluruh dunia itu ada uang sekitar 3,2 triliun dolar. 3,2 triliun? Triliun dolar dan itu 65%-nya sedang mencari rumah baru. Nah, rumah baru itu dari mana? Yang 65% itu kira-kira banyak yang berkedudukan di daerah Timur Tengah yang kita tahu sekarang lagi banyak konflik. Dan banyak yang datangnya dari Amerika yang mungkin sekarang menjadi salah satu sumber dispute yang akhirnya berujung konflik di Timur Tengah. Nah, mereka pada mencari rumah baru. Nah, kita sekarang lagi harus rebutan untuk menyediakan rumah itu. Nah, jadi kalau kita telat-telat, nanti kalau mereka sudah mendapatkan rumah baru, nah kita aja kalau mau pindah rumah itu kan kalau nggak ada momen besar atau kebutuhannya nggak akan pindah. Betul. Orang seumur hidup pindahnya berapa kali sih? Nah, mumpung lagi ada pergeseran dana besar ini, kita harus menyediakan tempat itu sesegera mungkin. Makanya kita dorong ini kalau bisa selesai dan kita implementasikan secepat mungkin, kita bangun Indonesia International Financial Center itu segera mungkin supaya mereka bisa menemukan rumah baru. Targetnya mungkin yang pertama insya Allah ada di Bali. Undang-undang sudah ditandatangani tadi pagi ya? Undang-undang sudah diketok di DPR, insya Allah akan dikirim ke pemerintah untuk kemudian nunggu ditandatangan oleh Presiden. Itu nanti turunannya bentuk peraturannya apa? Ada yang dalam bentuk PP, ada yang dalam bentuk PMK, dan nanti kita kalau sudah pembentukan PFI-nya sendiri kan nanti dalam bentuk PP. Nanti akan terbentuk beberapa organ di dalamnya, salah satunya yang utamanya adalah Dewan PFI, di mana Dewan PFI ini akan dipimpin oleh gubernur, dan organ-organnya ada... Gubernur ini bukan kepala daerah ya? Bukan. Dia bukan gubernur yang kepala daerah, bukan? Bukan, dia hanya gubernur untuk kawasan atau wilayah PFI ini. Jadi itu sama kayak tadi kan Bang Leo bicara soal Labuan, itu juga dipimpin oleh gubernur di situ. Nah, ini gubernur khusus untuk wilayah PFI. Nanti dia akan memimpin di dalam organisasi dewan itu ada LP PFI, lembaga pengelola PFI, di mana lembaga pengelola ini tugasnya adalah mengelola seluruh infrastrukturnya PFI. Jadi sarana dan prasarana untuk hadirnya PFI ini atau Indonesia Financial Center, IIFC lah kalau bahasa Inggrisnya, nanti itu akan dikelola oleh mereka. Jadi gedung, tempat tinggal dan lain-lainnya mereka yang siapkan. Lalu ada LPJK. LPJK itu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan. Seperti OJK? Seperti OJK tapi khusus di dalam kawasan PFI atau di wilayah PFI. Di luar itu nanti ada 4 orang dengan keahlian tersendiri, misalnya keahlian yang untuk bisa membuat peraturan-peraturan yang berlaku di dalam wilayah PFI ini. Keahlian itu misalnya keahlian keuangan, keahlian tata negara, keahlian imigrasi, karena ini kan targetnya adalah warga negara asing dan dana-dana asing. Nah, nanti mereka akan membuat peraturan-peraturan yang berlaku di dalam wilayah PFI ini. Ini saya ingin ke Mas Adit dulu ya sebelum nanti ke Mas Eka lagi. Mas Adit, ini kan sesuatu yang baru ya di Indonesia dan yang kita tahu juga sistem hukum nanti yang akan berlaku terutama di urusan bisnis di PFI ini adalah sistem hukum common law. Sementara secara umum di Indonesia kita menganut sistem hukum civil law. Kita baca juga informasi kenapa itu dipilih karena kebanyakan financial hub di dunia itu memang pakai common law yang katanya lebih lentur dibandingkan civil law yang harus menunggu undang-undang. Pertanyaannya bagaimana memastikan bahwa sistem yang berbeda itu di PFII akan lebih banyak manfaatnya
daripada mudaratnya? Karena ini kan sesuatu yang baru, belum tentu mulus nih pelaksanaannya. Bagaimana Mas Adit? Jadi memang kalau seperti menyambung yang dijelaskan oleh Mas Haikal tadi dan pertanyaan Mas Leo mengenai sistem hukum dan peradilan, ini memang salah satu atensi masyarakat kan ada di sana ya. Seolah-olah ini aja mungkin bahasanya seperti negara dalam negara lah, nanti ada sistem hukum sendiri. Sebenarnya kan ini tidak bertabrakan dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Memang mengadopsi common law, tapi itu hanya terbatas untuk yang sifatnya transaksi lintas negara, yang memang menjadi backbone atau bisnis pokok dari PFI nanti. Sementara untuk sistem hukum di luar itu, katakanlah pidana atau apa, tentu itu akan menggunakan sistem hukum nasional kita. Sehingga ini tidak ada kedaulatan hukum kita tidak tercerabut dengan adanya hadirnya PFI yang nanti memang di dalamnya akan menerapkan sistem hukum common law. Tetapi sekali lagi itu hanya untuk hal-hal yang sifatnya transaksi lintas negara. Karena memang ini adalah ekosistem keuangan global kan. Sehingga mau tidak mau kita mesti mengadopsi best practice yang sudah terjadi, yang sudah, kalau kita ingin pemodal-pemodal besar seperti yang disampaikan Mas Haikal yang butuh rumah baru itu datang, tentu kita minimal kita juga harus sama dengan rumah-rumah yang pernah mereka singgahin. Salah satunya adalah penerapan sistem hukum common law itu sendiri. Gitu. Dengan sendirinya mereka akan menjadi daya tarik atau atraktif untuk PFI yang rencananya nanti akan di Bali nanti itu. Sehingga tidak bertabrakan sebenarnya dengan sistem hukum kita. Tidak bertabrakan. Hukum tetap terjadi. Rencana operasionalnya kapan itu Mas Adit? Karena kan PFI ini kan baru disahkan tadi undang-undangnya, menunggu peraturan turunannya. Betul. Operasionalnya kapan rencananya atau targetnya? Kalau kita melihat memang ini kan baru starting awal ya, journey-nya masih panjang ya. Minimal secara peranata aturan sendiri masih perlu dilengkapi. Tadi Mas Haikal menyambung tadi, ada PP, ada Permenkyu, Peraturan Menteri Keuangan, belum juga organisasi. SOTK-nya juga belum. Struktur organisasi dan tata kerjanya juga belum. Kemudian kawasan fisiknya sendiri juga belum. Infrastruktur pendukungnya juga belum. Dan ini membutuhkan waktu tentunya untuk melengkapi itu semua. Karena diharapkan kan pada saat ini semua sudah siap ya, investor baru akan datang. Tentu investor atau pemodal-pemodal pemilik dana itu tidak akan datang pada saat masih menunggu kesiapan ini. Sehingga ini saya kira journey-nya, dan tadi pasti ada niat dari pemerintah untuk mengakselerasi, mumpung momentumnya sedang ada, kita memiliki daya tarik secara ekonomi yang berbeda tentunya, menjadi komparatif advantage dibandingkan Singapura dan Dubai. Di sebelah Mas Adit ada Mas Fahrul yang kan biasa dealing dengan investor ya, dari Trimegah, melihat PFI ini tertarik, netral, atau berhati-hati? Karena biasanya investor kan ada yang risk seeker, ada yang risk avoidance, atau bagaimana Mas Fahrul? Iya, yang pertama yang harus kita sadari ya, bahwa tren untuk memiliki financial center di sebuah negara itu adalah keharusan sebenarnya. Harus? Sudah harus, karena memang kalau kita lihat ya, tadi kan kayak Pak Haikal juga udah bahas, bahwa persaingan di dunia itu sekarang itu bukan hanya persaingan ekspor manufaktur, persaingan itu sekarang adalah persaingan untuk mendapatkan dana, Pak. Karena memang ya, apalagi di tengah adanya friksi geopolitik, jadi itu adalah keharusan. Jadi mungkin kalau dari investor, kita akan lebih memandang itu dalam tataran yang lebih praktis ya. Kita akan melihat bagaimana ini berjalan. Tadi sudah diceritakan bahwa ini akan berdasarkan pada common law, jadi trust-nya kira-kira seperti apa? Apa yang hendak Indonesia coba tawarkan gitu, yang mungkin tidak ditawarkan oleh Singapura atau Dubai, itu mesti kita itu mesti kita lihat juga. Harus lebih menarik dari situ ya? Kalau saya rasa not necessarily lebih menarik, tapi harus sangat spesifik. Harus sangat spesifik. Contohnya dan saya lihat mungkin kalau ada kita ada punya gabung di PFI, kita mendapatkan akses untuk berbisnis di Indonesia dan negara Asia Tenggara yang lain, di Asia Tenggara lainnya, itu lebih mudah dibandingkan misalnya di Dubai atau di spesifiknya di Singapura. Ini saya rasa hal yang berikutnya PR dari Gubernur PFI yang baru nantinya. Karena memang di tengah kondisi yang sekarang ini persaingan itu semakin intens dan investor pada dasarnya itu sangat praktis ya. Sangat praktis dan akan melihat bagaimana pelaksanaannya. Untuk ini saya ada 3 catatan. Investor akan lihat, yang pertama, sistem trust seperti apa yang akan dibangun. Yang kedua, hukumnya seperti apa. Nah tadi kan karena ini hukumnya kan berbeda ya. Common law. Ya, ada di perdatanya hampir common law.
Kita ingin lihat sampai seberapa jauh kontrak itu bisa dihargai dan konsistensinya. Karena ketakutan dari investor global itu adalah adanya perubahan yang tiba-tiba. Predictability ya? Iya, bisa diprediksi apa tidak begitu ya? Predictability, kepastian hukum itu harus dikatakan. Terus yang ketiga itu terkait dengan kesiapan infrastruktur. Itu mesti kita lihat. Kalau kesiapan orangnya, Trimegah misalnya sebagai salah satu pemain utama di Indonesia, itu siap atau memang wah kita juga belum tahu tuh beroperasinya dengan common law itu seperti apa atau bagaimana? Kalau kita jujur sektor swasta pada saat ini gara-gara undang-undangnya baru diketok ya, belum ada petunjuk teknisnya dan lain-lain, kita masih wait and see, tapi pada dasarnya kita dari sektor swasta melihat ini adalah hal yang inevitable. Indonesia harus punya. Karena ya, ini contohnya ya, isunya kan selalu bertahun-tahun Indonesia ini surplus, tapi dolarnya nggak di Indonesia, Pak. Surplus dolar maksudnya? Iya, surplus dolarnya nggak di Indonesia. Surplus perdagangan. Iya, surplus perdagangan tinggi, tapi dolarnya nggak di sini. Kalau Anda lihat dengan ada PFI ini? Saya lihat jadi ada harapan, karena kalau dari sisi pasar keuangan, kita punya pandangan, kenapa salah satu isunya itu dolar nggak stay di Indonesia, kita kekurangan produk. Di PFI ini nanti akan jadi solusi produknya, Pak. Soal kedalaman pasar itu Soal pendalaman pasar, Indonesia bisa menjadi next level. Tapi sekali lagi ya, seperti program-program pemerintah lainnya, saran kami lakukan ini step by step. Sebelum ini nanti masuk ke hal yang final dan praktis, trust-nya dulu dibangun di market. Trust-nya dibangun artinya masih kurang terbangun. Atau seperti apa nih kalau implikasinya? Saya rasa ini masalah proses yang common ya di berbagai kebijakan, bukan masalah trust bangun. Trust itu selalu ada. Trust itu selalu dibangun dari proses. Ada prosesnya. Nah, ada prosesnya. PFI ini sudah ada. Mungkin sebentar lagi teman-teman dari Bakom juga bisa menceritakan pada kita di pasar keuangan what to do and what not to do. Kan kita paling butuh gitu tuh. Itu dia. Frequently asking question. Nah, itu penting, Pak. Ini Mas Ekal, ini kan menarik yang disampaikan Mas Fahrul. Ini bagus, tapi the devil are in details. Detailsnya ini yang kita belum tahu. Tapi kembali lagi ke pertanyaan awal, tujuan PFI ini itu sebenarnya untuk menarik uang yang berapa triliun dolar tadi yang beredar di dunia ini lebih kepada hot money. Hot money ini kan easy come easy go. Atau memang lebih ingin seperti yang tadi kata Mas Fahrul, kita selama ini surplus perdagangan, tapi dolarnya nggak masuk ke Indonesia, mungkin parkirnya di Singapura atau yang lain. Yang mana, Mas Ekal? Kalau yang jelas yang kedua ya, kalau yang hot money memang udah biasa keluar masuk di kita. Tapi gini, ini kan konsep waktu ini dijelaskan ke kita juga, kan kita panggil juga Danantara sebagai calon investor. Dan memang yang membantu mendesain Indonesia Financial Center ini adalah mantan dirutnya Dubai International Financial Center. Oh begitu. Jadi dia juga menyampaikan gambarannya kepada kita. Kenapa Indonesia ini memerlukan ini, semua tempat yang melakukan ini dengan baik, itu bisa menurunkan cost of fund buat dunia perbankannya. Karena ini duit yang dicari-cari kan kita kalau keluar negeri ini nyari funding nih. Betul. Duitnya ada di sini, gitu kan. Nah, duit ini juga begitu dia tahu ada opportunity di sekitaran, dia nggak mau jauh-jauh nyari opportunity ini ada kok. Di luar Bali dia di Jawa ada, di Kalimantan ada peluang, di Sulawesi ada peluang, Sumatera peluang, Papua peluang. Enak kan dia duduk dari Bali sambil menikmati suasana pantai. Orang bule toh udah suka tinggal di Bali kan. Cuman selama ini duitnya nggak masuk gitu kan. Tapi kan kalau misalnya seperti itu Mas Ekal, di luar Bali, misalnya katakanlah Bali nih sementara ini PFII-nya. Itu kan sistem hukum, sistem yang lain-lainnya kan berbeda dengan yang di PFI ini. Ya betul, tapi kan sekarang begini, duitnya kan selama ini juga kita komplain, semua orang berbisnis di Indonesia terus hasilnya duit dibawa lari keluar. Bukan dibawa lari mungkin, berhenti di luar. Nah, berhenti di luar. Ya macam-macam lah. Belum sempat masuk sini. Nggak, dicatatnya seakan-akan masuk, tapi dolarnya nggak nyampe di sini. Nah kita kan harus taruh tempat nyaman, bukan hanya untuk duit yang ada dari bisnis Indonesia, tapi orang yang berbisnis di tempat lain pun bisa taruh di sini. Nah dia menjelaskan, ini kan namanya Mr. Mark Beer yang jelasin ke kita, dia bilang coba Anda lihat Dubai 30 atau 40 tahun yang lalu. Itu juga nggak ada orang mau taruh uang di situ. Kepercayaan itu memang harus dibangun. Nah sama seperti dia mencontohkan negara tetangga kita Singapura. Di Singapura 30 tahun yang lalu juga bukan tempat yang diidolakan buat taruh uang. Tidak favorit, tapi dia bisa mentransformasi persepsi dunia terhadap
kinerjanya mereka terhadap status mereka dalam bisa mengelola uang siapapun. Standarnya jadi tinggi, GCG-nya sangat tinggi, sehingga kita menganggap mereka tempat yang paling baik buat naruh uang di situ. Nah, Dubai juga dulu sama, orang nggak ada yang percaya buat taruh di sana. Malah di sana, kalau lagi musim panasnya luar biasa, ekstrim ya. Peluangnya untuk investasi juga mereka investasinya jauh-jauh. Nah kalau di Indonesia tempat tinggalnya sangat enak, peluang investasinya ada dekat. Jadi kalau kita mau lihat apa tadi yang disampaikan Mas Fahrul, kelebihan Indonesia Financial Center di Indonesia, satu tempat tinggalnya sendiri sudah enak. Bali. Orang itu semua Bali, orang bule kepengen tinggal di situ. Banyak orang lebih kenal Bali daripada yang lain di Indonesia. Malah dulu sebelum kenal Indonesia taunya Bali kok. Iya, kalau dibilang Indonesia mananya Bali kan. Di mananya Bali. Nah, sekarang mereka datang ke sini, kita maunya orang-orang asing yang juga punya high net worth, punya ilmu atau skill yang tinggi. Terutama di dunia financial, supaya nanti mereka bisa menyiapkan likuiditas di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di proyek-proyek investasi di Indonesia. Karena terbukti katanya financial center yang sudah terbangun dan sukses berhasil menurunkan cost of fund untuk perbankan kira-kira 200 basis point.